Majelis Komisioner masuk ke ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004-KIP-KIP-PSI-2025, 005-KIP-KIP-PSI-2025, 006-KIP-PSI-2025, 007-KIP-PSI-2025 antara PT Singhua Engineer terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ceki Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya nomor sidang sengketa 018-019-016-4-KIP-PSI-2025 antara PT Sumber Rezeki Pangan, PT Ayani Family Group, PT Broadcom Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Hadir majelis. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Termohon di sebelah kiri majelis, pemohon di sebelah kanan majelis. Majelis sampaikan untuk sidang pemeriksaan awal hari ini kita akan menyidangkan langsung 7 register, di mana 4 register pemohonnya sama dan termohonnya juga sama. Sedangkan untuk 3 register lainnya ini penerima kuasanya juga sama, ya, mohon ya. Untuk itu sebelum sidang dimulai, saya persilakan kepada Panitera untuk membacakan tata tertib persidangan. Baik, majelis. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis sidang. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih, Panitera. Kami sampaikan bahwa hari ini merupakan sidang pemeriksaan awal, di mana dalam pemeriksaan awal ini kami akan memeriksa terkait kewenangan absolut bahwa sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi dan bukan pelayanan publik, karena kalau pelayanan publik ke Ombudsman. Kemudian terkait kewenangan relatif, kami akan memastikan bahwa termohon merupakan kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi ini.
Kemudian kami juga akan memeriksa terkait legal standing dari para pihak, baik pemohon maupun termohon, dan terakhir kami akan memeriksa terkait batasan waktu penyampaian permohonan informasi sampai dengan penyampaian sengketa informasi ke Komisi Informasi, apakah jangka waktunya terpenuhi atau tidak. Dengan demikian, apa yang Bapak Ibu nanti sampaikan di dalam persidangan ini akan menjadi fakta-fakta persidangan untuk kemudian majelis membuat pertimbangan-pertimbangan untuk melanjutkan sidang. Dan apabila terpenuhi, maka sidang akan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian. Setelah sebelumnya akan dilakukan melalui mediasi jika informasinya bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Selanjutnya saya minta kepada para pihak untuk menyerahkan identitas pribadi. Silakan dari pemohon dulu, fotokopi KTP, surat kuasa, dan tanda bukti perusahaan.
fotokopi KTP dari yang memberi kuasa ada nggak? Ada. Iya. Ada Pak. Sambil menunggu pemohon menyiapkan per register, silakan dari termohon.
perusahaan berarti yang punya orang Singapura ya? Bukan? Direksi, salah satu direksinya ya. Salah satu direksi. Kalau di sini ditulisnya, saya maaf ya kalau bacanya lafalnya salah. Hong Tong ini direktur utama. Betul. Berarti bukan salah satu direksi, maksudnya bukan sekedar direksi, kan dia direktur utamanya. Iya, betul. Yang punya orang Singapura. Jadi soalnya saya dapat fotokopinya paspor Singapura. Iya, beliau berkeluarga negaraan Singapura. Iya. Jadi waktu saya ngomong ini orang Singapura kan udah pasti ini keluarga negaraan yang ditanya kan, bukan dia main di sana kan. Iya, nggak perlu ditegasi. Saya cuma nanya itu aja sebenarnya. Supaya saya tanya ini orang Singapura atau enggak, ini keluarga negaraan Singapura nggak perlu gitu. Masih. Biar pemohon ini direksi board of director lah ya. Ini ada tidak yang orang Indonesia? Ada Mas? Ada. Ini kan kalau di sini nih, ini saya pegang abu ya. Iya. Ini kenapa perlu saya tanya? Di undang-undang kita itu kan permohonan itu adalah hak dari warga negara Indonesia. Meskipun kalau maju sebagai satu badan hukum, ini saya juga kasih kisi-kisinya yang dia sudah recognize di Indonesia dengan mekanisme melalui Kementerian Hukum dan HAM, tentunya itu bisa diterima. Tapi kan memang harus didalami kan, karena ini biasa gitu. Jadi saya tanya hal-hal ini dianggap biasa aja. Tuan Tan Tin Yo ini juga warga negara Singapura kan? Ada nih ya di AHU ya Pak. Iya, betul. Tan Keu Han Tong direkturnya utama, Tan Tin Yo warga negara Singapura juga. Lalu Tuan Tan Tin Yo ini ada berapa orang ya yang tercantum di AHU ini? Ada 2 ya berarti? Atau ada hanya 1? Ada ini Tuan Wah Tiang Sun juga Singapura 2, jadi orang kedua. Iya, betul. Terus yang orang Indonesia sebagai apa? Di AHU. Direktur juga majelis. Direktur juga. Ada nggak ininya? Aktenya sudah kami sampaikan tadi. Ini kan akte notaris. Ya, yang terakhir itu akte nomor 21 tahun 2023. Akte terakhir 21 tahun 2023 Ya, 30 Januari 2023. Kalau yang AHU 2013 itu Tan Keu Han Tong sebagai dirut, Bapak kalau mau baca ada yang mau disampaikan nggak apa-apa, dibacain, dibantu majelisnya.
Misalnya siapa namanya di tahun yang 2023. Nah, ini baru dirut komisaris. Ya, ini harus kami sampaikan. Ini ada perubahan 2023. Berarti perubahan di direkturnya. Ada perubahan di direkturnya. Belum. Jadi perubahan di direkturnya yang ini ya, yang WNI di direkturnya ya, perubahan 2023 ya. Betul. Permohonannya di tahun 2025. Baik, majelis menerima permohonan pencabutan sengketa untuk register 018 ya, yang atas nama PT Sumber Rezeki Pangan. Jadi yang akan dilanjutkan adalah untuk 6 register. Di luar yang sudah dicabut, nanti ini tinggal membaca putusannya. Kita akan lanjut ya. Dari pemohon tolong surat menyuratnya disiapkan karena kita akan melakukan cross check surat menyurat terkait yang disampaikan kepada termohon. Saya mulai dari register 004, 005, 006 dan 007. Ya, ini kan permohonannya sebenarnya sama ya. Yang dimohonkan adalah permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkannya dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean dengan nomor SPKTNP 127, 128, 129 dan 130 garing WBC.08/2024. Dari pemohon benar informasi yang dimintanya? Betul, Majelis. Ya, dikirimkannya tanggal berapa suratnya? Surat permohonannya. Iya, permohonannya dikirimkan tanggal berapa? Tanggal 30 Januari 2025, Majelis. Surat permohonan informasi. Iya, betul, Majelis. Di catatan majelis 1 Oktober 2024. Yang PT Siminpa ya? Iya.
Lihat tanggal suratnya, tanggal berapa? Ingat kami 30 Januari loh, Boy. 30 Januari ya? Coba sini deh, satu orang ke sini. Lihat dokumen di majelis. Coba, tunggu, kita cross check. Suratnya tertanggal 3, suratnya dulu, Jakartanya. Tertanggalnya 1 Oktober 2024. Nah, kalau tanda terimanya 25 Januari. Ini tanda terima dari Pos Indonesianya. Dan tadi kayaknya pengiriman. Atau ada surat yang lain, karena surat yang dipegang majelis tertanggalnya 1 Oktober. Coba deh, dokumen surat yang dilampirkan ke majelis saat mengajukan permohonan sengketa yang mana? Permohonan informasi pada saat mengajukan kepada kantor wilayah DJPJ, kan surat ini nih, surat ini nih, coba. Surat ini, perihalnya permohonan permintaan dasar penjelasan surat penetapan. Sudah ada majelis. Ada ya? Nah itu yang perlu. Dilihat aja, kami mau mencocokkan tanggal pengiriman dan tanggal terimanya, ya. Tanggal berapa dikirimkan? Tanggal 2 Oktober majelis. 2 Oktober dikirimkan atau diterimanya? Pengiriman suratnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal suratnya di situ. Tanggal suratnya 1 Oktober. Dikirimkannya tanggal 2 Oktober majelis. 2 Oktober melalui Tiki. Tiki. Iya. Kemudian diterima tanggal berapa? Kalau berdasarkan tracking. Ada di tracking nggak? Trackingnya tidak terlihat. Yang terlihat ya. Saya ke termohon. Termohon ada menerima surat permohonan dari pemohon? Mohon izin ya mulia. Prinsipnya kami menerima, namun untuk bukti terimanya kami belum mendapat bukti dari kami. Nggak ada tanggal terimanya tanggal berapa ya? Nggak tahu, belum tahu ya? Belum tahu ya. Tapi ada diterima ya? Baik. Direspon nggak Pak suratnya? Untuk suratnya tidak kami respon karena memang
yang ditanyakan adalah dasar hukum pengeluaran SPKTMP, dan dasar hukum itu sudah tercantum dalam SPKTMP itu sendiri yang mulia. Ini untuk semuanya ya, nggak direspon ya, yang 127, 128, 129, 130 semua nggak direspon ya? Secara prinsip tidak direspon. Baik, saya ke pemohon dulu. Pemohon kemudian mengajukan keberatan karena suratnya tidak direspon ya. Betul, Majelis. Tanggal berapa keberatannya? Tanggal surat 22 November, Majelis. 22 November ya. Dikirimkan melalui Iki juga. Melalui Iki, Majelis. Iki juga ya. Diterima nggak Pak surat keberatannya? Mohon izin Komisioner. Surat keberatan kami terima, namun di surat keberatan ini ditujukan kepada Inspektur Jenderal yang secara prosedur mestinya diajukan ke atasan DPD, yaitu Dirjen Bea Cukai. Tapi nggak direspon juga. Tidak direspon karena ini ditujukan kepada Inspektorat Jenderal, karena untuk sifat walaupun di tembusan tetapi sifat tembusan sendiri adalah sebagai hanya mengetahui. Iya baik. Jadi nanti saya di sini deh, saya cross check dulu. Kemudian mengajukan sengketa. Sengketa di tanggal berapa diajukannya? Komisi Informasi? Tanggal 30 Januari, Majelis. 30 Januari ya. 2020. Ya. Baik, termohon. Ini kan surat permohonan pertama tidak direspon dengan alasan sudah ada di surat penetapan kembali tarif dan ingat pembiayaan sebagaimana yang ditanyakan terkait dengan dasar hukum diterbitkannya SPKTMP itu sendiri. ya, ketika orang minta informasi kan seharusnya ketika itu ada tinggal disampaikan kan bahwa dia ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian pemohon mengajukan keberatan ya, walaupun tujuan suratnya salah, pihak pemohon itu harus mengedukasi publik. Jadi menyampaikan surat Anda keliru misalnya, harusnya ditujukan kepada atasan BPID. Nah itu fungsinya BPID. Ya, jadi kalau ada surat yang salah, kalau surat yang salah tidak Bapak respon, maka dalam sidang ini kami akan menganggap itu benar. Karena Bapak tidak merespon, ya, tidak melakukan edukasi kepada publik terhadap sesuatu yang salah. Karena kan publik ini tidak semuanya tahu bahwa surat keberatan itu harus kemana loh ditujukannya. Begitu, maka publik yang pada publik harus juga menyampaikan. Ya, kalaupun kemudian informasinya tidak dikuasai harusnya minta kemana itu juga harus diarahkan. Silakan Anda minta kemana. Gitu. Jadi untuk berikutnya surat-surat yang masuk itu wajib direspon. Ya, walaupun entah itu dikecualikan, entah itu kemudian tidak ada penguasaan dan sebagainya. Ya. Nah pertanyaan saya terkait permohonan informasi yang diminta ini berarti bukan informasi yang dikecualikan ya? Bukan ya? Jadi bisa diselesaikan melalui mediasi nanti ya? Ya, baik. Mohon jadi untuk register 004, 005, 006, dan 007 informasinya bukan informasi yang dikecualikan. Jadi sesuai hukum acara di Komisi Informasi maka prosesnya harus melalui mediasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke register 016 PT Broadcom Service Indonesia. Ini informasinya diminta adalah apakah dalam tahapan pemeriksaan pajak, wajib pajak dilarang merekam dan melakukan peliputan elektronik secara audiovisual untuk kepentingan wajib pajak tersebut? Jika dilarang, mohon dasar hukumnya untuk kami. Jadi ini pertanyaan yang ingin dijawab. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu, permohonan informasinya diajukan pada tanggal berapa? Tanggal 3 Februari 2025, Majelis. Yang PT BSI ya? Iya betul. 3
Februari. Di majelis 4 Februari ya. Ini mas, ini Jadi majelis kami mengajukannya tanggal 3 Februari 2025 Oke. pukul 15.33, lalu terregisternya tanggal 4 Februari majelis. Oh, registernya di aplikasi PPD-nya di tanggal 4 Februari. Iya, 2025 pukul 9.44. Ada respon nggak dari pihak termohon? dijawab majelis untuk permohonan informasi kami. Apa jawabannya? Jawabannya Pakai mic ya, karena direkamnya. izin majelis bahwa jawaban dari termohon itu mengenai dasar hukum terkait tentang pelarangan bahwa perekaman itu untuk wajib pajak kami itu dikecualikan majelis. Dikecualikan ya. Ya. Karena mengenai kerahasiaan informasi para pihak majelis Baik. dalam pemeriksaan pajak. Kemudian termohon tidak puas. Iya, begitu. Mengajukan keberatan di tanggal berapa? Mengajukan keberatan pada tanggal 11 dengan registrasi keberatan itu pada tanggal 12 Februari 2020. Ada respon terhadap keberatan? Keberatan kami direspon majelis dengan jawaban yang sama seperti dengan permohonan Responnya informasi. tanggal berapa? Diresponnya itu tanggal direspon keberatan kami tanggal 11 Maret 2025 majelis. Mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Tanggal 26 Maret 2025. Baik, kita lanjut ke ini sebelum saya ke termohon nanti yang register 019 PT Ayani Family Group mengajukan permohonan terkait mohon jelaskan alasan dan dasar hukum Direktorat Jenderal Pajak berwenang menyampaikan dasar penolakan keputusan keberatan setelah lewat 3 bulan pengajuan banding oleh wajib pajak. Itu yang permohonan pertama. Permohonan kedua, dalam hal tidak ada alasan dan dasar hukum pada nomor 1, apakah Direktur Jenderal Pajak masih tetap berwenang menyampaikan dasar penolakan keputusan keberatan meskipun setelah lewat 3 bulan pengajuan banding oleh wajib pajak. Mohon dikaitkan dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KIP. Benar ya permohonannya ya? Betul majelis. Tanggal berapa mengajukan permohonan informasinya? Tanggal mengajukan permohonannya sama dengan BSI, yaitu tanggal 3 Februari 2025 dengan diregister pada tanggal 4 Februari 2025. Ada respon? Ada respon majelis Apa responnya? bahwa sama dengan PT BSI hanya merespon dengan dasar-dasar hukum terkait, tetapi tidak ada substansi yang kami dapat mengenai pertanyaan kami yang harusnya dijawab oleh termohon. Baik, kemudian mengajukan keberatan di tanggal Mengajukan keberatan tanggal 11 Februari majelis dengan tanggal registrasi keberatan sama dengan PT BSI, yaitu tanggal 12 Februari 2025. Oke. Kemudian mengajukan sengketa. Untuk keberatan ada respon nggak? Keberatan kami direspon majelis. Tanggal berapa responnya? Oh, mohon maaf majelis, untuk keberatan kami tidak mendapat respon. Kami mengecek di email di tanggal-tanggal sebelum jatuh temponya keberatan dijawab. Jadi di email kami yang terdaftar di aplikasi PPID itu kami cek di inbox dan juga spam sampai tanggal deadline untuk jawaban tanggapan atas keberatan itu tidak tersedia majelis. Kalau Jadi, yang surat permohonannya responnya melalui email memang. memang semua di aplikasi PPD itu melalui email jawabannya majelis. Tetapi untuk keberatan itu biasanya suka ada di dalam folder spam. Cuma di email kami yang terdaftar di PPD itu di folder spam Tidak ada responnya. deadline tempo tidak ada respon majelis. Baik, mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Tanggal berapa?
tanggal 22 April 2025 Majelis. Baik. Saya ke termohon. Termohon menerima permohonan informasi di tanggal 4 ya. Untuk register 016 Ini yang mulia menerima yang mulia terima ya, keberatannya juga terima ya, karena direspon kan? dan ditanggapi. Tanggapi ya. Kemudian yang untuk register 019, ini permohonan informasinya diterima pasti ya, karena direspon ya. Kemudian keberatannya direspon nggak? Kami respon yang mulia. Di tanggal berapa? Jadi kami mengirimkan tanggapan atas keberatan pemohon itu dengan surat nomor S5 PJ 09 2025 tanggal 11 Maret 2025. 11 Maret. Coba majelis lihat responnya. Maaf. Lihat suratnya coba, surat responnya. Lewat apa? Lewat email juga? Semua proses menggunakan SIPPID. Jadi Bisa. sebagaimana ada nanti butuhnya dan kesepakatan yang mulia. Jadi semua prosedur di Kementerian Keuangan pengiriman itu menggunakan aplikasi SIPPID, termasuk juga permohonan-permohonan lain yang tadi disampaikan oleh pemohon. Coba lihat bukti emailnya, bukti pengiriman emailnya berhasil. Dari pemohon coba dicek ulang di tanggal 11 Maret, pengiriman 11 Maret. Izin majelis, di kami tidak ada bukti penerimaan mengenai tanggapan atas keberatan yang kami ajukan. Saya coba cek ulang, cek emailnya ulang. Emailnya dicek, emailnya kalau Izin majelis, sudah kami cek dan tidak ada tanggapan atas keberatan. tapi di bukti ininya ada loh, dikirimkan. Coba dilihat kalau mau ingin lihat. Coba dilihat, kalau ingin lihat, coba tahu alamat emailnya salah. Tapi kalau alamat emailnya benar, harusnya masuk. Hasil terkirim, alamat emailnya sama dengan pada saat permohonan informasi, jawaban permohonan informasi. Coba saya lihat tanggapan permohonannya coba. Sama nggak dengan tanggapan keberatannya?
Register 016 dulu. Di sini dari pihak termohon kan menyatakan dikecualikan ya. Register 016. 16 ini Yang wajib pajak dilarang merekam dan melakukan peliputan elektronik PT BSI. izin yang mulia. Jadi yang ditanyakan adalah apakah ada dasar hukum larangan. Nah, di penjelasan kami di kami ada ketentuan yang melarang untuk melakukan perekaman. Dasar hukumnya apa? Ada di Undang-Undang KUP, pasal 34 Undang-Undang KUP. Ada juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulia. Sudah Undang-Undang KUP kan? Bunyinya apa tuh Pak? Coba bisa dibaca nggak? Izin yang mulia. Jadi jenis dasar hukum yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setelah terlibat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 65 ayat 1, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Pasal 65 ayat 2, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 65 ayat 3, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK-03/2013 tentang tata cara pemeriksaan setelah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK 1803/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPH, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 11 huruf K, dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Kemudian Dirjen Pajak Nomor 07 PJ 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pasal 3 ayat 2. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan A. Pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan, dan huruf B, di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar visual. Berdasarkan dasar hukum sebagaimana angka 4 huruf A tersebut, maka kami sampaikan yang pertama, dalam tahapan pemeriksaan, pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam, audio, dan gambar pada unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Petugas DJP melakukan perekaman suara dan gambar saat pertemuan tersebut dengan tetap melaksanakan ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, sehingga data atau informasi wajib pajak dan rahasia jabatan bisa dipertanggungjawabkan keamanan dan kerahasiaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan peliputan maupun perekaman suara, audio, dan atau gambar visual oleh selain petugas pajak, maka data atau informasi wajib pajak, kemudian data dan atau informasi wajib pajak rawan transaksi,
dan data atau informasi pribadi pemeriksa pajak dan atau petugas DJP yang terlibat tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya, sehingga menimbulkan konsekuensi apabila data tersebut terbuka adalah menimbulkan gugatan kepada DJP oleh pihak-pihak yang data atau informasinya terungkap, kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP, dan pemeriksa pajak atau petugas DJP yang terlibat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, sehingga diancam pidana sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang KUP. Dengan konsekuensi tersebut, DJP melarang siapapun selain petugas DJP untuk meliput, mengambil dan atau merekam materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Demikian yang mulia. Kalau yang secara spesifik yang terakhir barusan disampaikan ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya? Maaf, yang mana yang mulia? Yang tadi yang terkait audiovisual, pertama audiovisual itu secara spesifiknya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya? Iya, betul. Karena kalau yang berdasarkan undang-undang saya nggak terlalu melihat spesifik langsung ke perekaman audiovisualnya. Hanya kewajiban untuk merahasiakan. Ya. Nah, sudah dilakukan uji konsekuensi? Ini bukan informasi yang dikecualikan. Bukan informasi yang dikecualikan? Ya. Yang Jadi diminta, yang diminta dasar hukumnya ya? Dasar hukum aja, dasar hukum. Iya, nah persoalannya kan di sini kan dasar hukumnya walaupun yang diminta dasar hukum, kan ini ada pengecualian nih berdasarkan Permenkyu. Pertanyaan saya, untuk Permenkyu-nya ini sudah dilakukan uji konsekuensi nggak? Permenkyu terhadap dasar hukum ini yang menjadi dasar hukum ini? Belum ya? Belum ada uji konsekuensi. Saya ke pemohon dulu. Pemohon mewakili PT BSI. PT BSI ini beroperasi di bidang apa ya? Terima kasih Majelis. PT BSI ini bergerak di bidang distributor spare part laptop. Oh, nah ini kan ada permintaan terkait keinginan untuk sebenarnya melakukan peliputan elektronik ya dalam hal pemeriksaan wajib pajak. Bisa digambarkan nggak kepada majelis kronologisnya ini seperti apa sampai kemudian ada permohonan informasi seperti ini? Baik, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Alasan pemohon menyampaikan ketentuan dasar hukum atau hukum positif yang melarang pemohon itu meliput pemeriksaan pajak itu adalah ketika pemohon dilakukan pemeriksaan, ya, dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, ya, kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Pusat, ya. Dan pada saat pemohon hadir beserta dengan direktur dan timnya, kemudian pemohon itu ingin pembahasan pertemuan tersebut itu direkam audiovisual karena pemohon ingin pembahasan ini dilaporkan kepada mitranya yang ada di China. Kebetulan pemohon adalah mitra dari Lenovo Majelis. Kalau Majelis tahu laptop merek Lenovo. Nah, kenapa demikian? Karena pemohon itu bingung Majelis, karena diperiksa pajak itu koreksinya beda-beda. Tahun 2016 koreksinya beda, 17 koreksinya beda, 18 koreksinya beda. Jadi tergantung pemeriksanya, ya. Sehingga mitra pemohon itu bingung, kok berbisnis di Indonesia aneh gitu ya. Jadi tergantung yang meriksa gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat terakhir diperiksa tahun 2019 yang kemarin itu tahun 2021 Majelis diperiksa tahun 2023, pemohon hadir di KPP dan ingin direkam Majelis, ya. Lalu oleh termohon dilarang, ya, untuk dilakukan perekaman audiovisual. Lalu direktur bertanya, bukankah kami ini adalah wajib pajak yang diperiksa? Datanya kan data kami semua ini, ya. Fiskus pemeriksa kan tidak punya apa-apa, ya kan? Ya, kami serahkan data lalu kami diperiksa. Nah, kami ingin supaya pembahasan ini atau pemeriksaan ini itu terbuka, ya. Jadi tidak ada dugaan kong kali kong atau intimidasi, ya, karena mitra kami ingin tahu.
Lalu oleh pemeriksa pajak pada waktu itu 3 orang majelis, ya, ada supervisor atau ketua kelompok, ada ketua tim dan anggota, tetap kekeh mengatakan tidak bisa Pak. Ya. Nah kalau tidak bisa, lalu di mana transparansinya? Nah, lalu kemudian klien kami menanyakan majelis dasar hukumnya di mana. Nah pada saat klien kami menanyakan, mereka tetap tidak bisa memberikan. Ya. Mereka hanya mengatakan ini dilarang oleh kepala kantor. Nah lalu pemohon menanyakan kembali, ya, apakah saudara ini sebenarnya memeriksanya berdasarkan keinginan kepala kantor atau berdasarkan hukum acara pemeriksaan pajak? Karena kami perlu hukum acaranya seperti apa, begitu. Nah, tapi karena mereka menolak majelis, maka akhirnya pembahasan tersebut tidak dilanjutkan, ya. Dan pemeriksa belum menunjukkan dasar kewenangannya majelis untuk melakukan pemeriksaan, ya. Tidak menunjukkan SP2-nya, surat perintah pemeriksaan, tidak menunjukkan tanda pengenalnya, ya, karena alasannya tidak mau direkam. Lalu pemohon bertanya, kalau pemeriksa atau fiskus itu yakin Anda adalah pemeriksa yang berwenang, lalu kenapa pemeriksaannya tidak bisa direkam? Padahal pemeriksa tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya, ya. Lalu kemudian pemeriksa menuju ke ruang kepala kantor majelis, lalu kembali lagi ke ruang pemeriksaan, tetap melarang tanpa dasar hukum. Nah karena merasa dizolimi, klien kami ya meninggalkan ruang pemeriksaan majelis, karena pemohon ingin mendapatkan kepastian, ya, supaya pemeriksaan ini bukan menjadi ajang untuk tanda petik menguntungkan pihak-pihak tertentu majelis, ya. Jadi oleh karena itu maka setelah pemohon meninggalkan ruang pembahasan pemeriksaan, lalu pemohon mengajukan permohonan informasi ini. Itu kronologisnya. Pak, kalau tadi berdasarkan penjelasan kan sudah beberapa kali ada pemeriksaan ya. Memangnya kalau pemeriksaan itu nggak ada BAP-nya ya? Berita acara pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dalam beberapa kasus majelis itu berita acara itu kadang kalaupun diminta, jadi biasanya dalam praktek majelis, ya, BAP itu ditandatanganinya belakangan oleh kepala kantor, ya. Kadang setelah kita minta kembali pun BAP itu tidak diberikan. Nah, BAP oleh kepala kantor, bukan oleh yang memeriksa. Nah, di pajak majelis izin menyampaikan, jadi kalau dalam pemeriksaan pajak, yang meriksa itu namanya tim pemeriksa. Ya. Tapi BAP itu diserahkan kepada wajib pajak setelah kepala kantor tanda tangan. Nah, jadi yang melakukan pemeriksaan itu tim pemeriksa majelis. Ya. Nah, setelah BAP selesai, wajib pajak tanda tangan. Setelah selesai, tanda tangani, lalu diserahkan kepada kepala kantor yang memakan waktu beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Nah, kalau kepala kantor tidak tanda tangan, itu tidak diserahkan kepada wajib pajak. Jadi yang ada di dalam ruangan, yang tadi dikatakan ruangan khusus dan sebagainya, pada saat pemeriksaan itu cuman pemeriksa pajak dan pihak yang diperiksa, wajib pajak ya, gitu ya? Betul. Dari termohon bisa menjelaskan nggak kenapa kemudian itu menjadi informasi dikecualikan ya? Ketika itu kan data pribadinya data pribadi pemohon juga ya? Mohon izin merespon majelis komisioner bahwa sebetulnya dasar hukum yang tadi disebutkan oleh rekan kami itu bukan sebagai dasar hukum pengecualian, karena pertanyaannya adalah apakah dalam tahap pemeriksaan wajib pajak dilarang merekam dan melakukan peliputan elektronik secara audio visual untuk kepentingan wajib pajak tersebut. Jika dilarang, mohon jelaskan dasar hukumnya, sehingga tadi PPID DJP berusaha untuk menjelaskan dasar hukum sebagaimana yang diminta oleh pemohon seperti itu. Iya betul, kan ini kalau termohon melihat dasar hukumnya ini kan sudah ditetapkan Permenkyu-nya di tahun 2013. Masa sih sampai dari tahun 2013 tidak dilakukan uji konsekuensi? Ini Permenkyu loh. Di luar undang-undang, kalau tadi dari pihak termohon membacakan di atasnya ada undang-undang nomor sekian, undang-undang nomor sekian. Kalau dia secara spesifik isi undang-undangnya menyatakan tidak boleh melakukan perekaman terhadap audiovisual, saya akan setujui. Itu memang dikecualikan karena berdasarkan undang-undang. Tapi kalau dia hanya berdasarkan peraturan menteri, dia wajib dilakukan uji konsekuensi. Maka saya tanya, sudah dilakukan uji konsekuensi tidak? Ini peraturan menteri doang, peraturan presiden juga wajib dilakukan uji konsekuensi karena bukan undang-undang. Yang boleh dinyatakan secara langsung itu dikecualikan hanya undang-undang. Nah karena saya melihat secara spesifiknya di Permenkyu, maka saya tanya, kan nggak bisa ujuk-ujuk nanti semua badan publik dengan segala macam peraturannya, dengan peraturan kepala ujuk-ujuk menyatakan dikecualikan.
Nggak bisa, wajib dilakukan uji konsekuensi. Maka saya nanya, yang menjadi dasar hukum ini sudah dilakukan uji konsekuensi belum? Gitu loh. Sejauh ini belum untuk Belum ya? PPNK-nya belum. Jadi begini, saya minta dulu kepada pihak termohon, saya kasih waktu 2 minggu cukup untuk melakukan uji konsekuensi. Cukup. Ya, 2 minggu dari sekarang untuk melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi dasar hukum untuk wajib pajak dilarang melakukan peliputan elektronik secara audiovisual. Ya, kemudian kalau di situ tadi dengan alasan perlindungan data pribadi, pertanyaan saya data pribadi siapa yang dilindungi? Itu harus secara spesifik dijelaskan karena itu antara pihak pemeriksa dengan pihak pemohon, ya kan? Kan bisa saja. Ini kita menganalogikan, bisa saja kameranya hanya ditujukan kepada pemohon, dari pihak pemohon suaranya yang terdengar. Kalau memang identitas dari pemeriksa tidak ingin diketahui misalnya, ya. Tapi kan di situ ada pihak pemohon yang punya identitas pribadi yang dengan sukarela identitasnya nggak apa-apa nih dibuka kepada publik. Kan identitas pribadi atas keinginan yang bersangkutan boleh dibuka kepada publik kalau yang bersangkutan tidak keberatan. Maka saya ingin secara rinci dari pihak termohon kemudian menjelaskan kalau menyangkutnya ke data pribadi siapa yang harus dilindungi, kemudian di mana letak keterbukaan informasinya, ya, ketika wajib pajak sendiri yang ingin transparansi terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya kemudian tidak mendapatkan hak akses atas informasi tersebut gitu. Nah, kepada pemohon untuk register 019 saya minta dilakukan cross check ulang ya terkait surat masuknya karena di data yang disampaikan oleh termohon itu ada tanda terimanya dan sudah berhasil dikirimkan. Emailnya juga majelis cek sama, jadi seharusnya masuk ke email dari pemohon. Ya, jadi dicek lagi di tanggal 11 Maret, 11-12 Maret apakah masuk ke dalam email dari pemohon. Ya, untuk register 019 PT Hayani Pemlego. Selanjutnya saya persilakan majelis kiri dan kanan. Jika ada yang ingin direspon, silakan. Terima kasih, Pak. Saya ingin ke pemohon. Terlepas dari permohonan untuk dasar pembunuhan, kalau seandainya itu diperkenankan, sampai sejauh mana pemohon bisa meyakinkan, apalagi ini kan keluar dan mengatakan bahwa ini rekaman ini untuk kepentingan usaha. Itu bagaimana mekanismenya? Ya, terima kasih majelis. Selama ini sampai dengan kami mengajukan permohonan ini memang belum pernah dikabulkan majelis ya, dan terbukti terakhir itu tadi ditolak. Nah, sebenarnya ketika kami mendapatkan informasi atau mendapatkan rekaman itu majelis, maka itu digunakan oleh internal kami dengan mitra kami yang ada di China majelis ya. Karena selama ini mereka mulai meragukan the ease of doing business in Indonesia. Kita lepaskan itu, ya, dugaan-dugaan itu, ya, karena bagaimanapun Bapak kan sekarang berada di Indonesia ya. Ya. Jadi tetap flagnya tetap Indonesia dikedepankan. Ya. Yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana memastikan mekanismenya. Ya, karena bagaimanapun dalam suatu forum, terlepas ini forum pemeriksaan pajak atau ini, kalau ini dibawa keluar, bahkan yang hari ini pun kalau misalnya mau dibawa keluar, ya ada hal-hal yang ini mungkin perlu difilter juga Pak. Walaupun ini direkam secara YouTube ya. Nah ini kembali saya pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa mengawal terlepas itu proses pajak bahwa ini memang hanya untuk kepentingan usaha dan di sana tidak ada yang menggunakan atau mengetahui atau katakanlah yang di luar kepentingan usaha. Bagaimana lembaganya di sini ini memastikan? Bapak kan sebagai kuasa hukum ya, gimana Pak?
pemohon kurang paham majelis kalau pertanyaannya berkaitan. Iya, artinya bagaimana hasil suatu dokumen yang kaitannya dengan usaha di sini kemudian akan disampaikan di sana ke mitra ya, tapi dipastikan untuk kepentingan usaha saja. Karena bagaimanapun kita kan di sini tidak tahu juga batasan-batasan mana yang memang hanya disampaikan di sana atau malah berkembang untuk tidak hal yang, karena kita juga ada undang-undang PDP Pak, terlepas nanti memang barangkali itu diperkenankan atau tidak rekaman itu, tetapi ini saya ingin tahu aja bagaimana mekanisme SOP yang ada di badan usaha tersebut ketika untuk menyampaikan satu laporan ataupun hasil proses usaha di sini sampai mana batasan-batasannya. Beda kalau misalnya laporan resum itu beda. Tapi kan kalau rekaman kemudian di-set itu banyak hal yang mungkin perlu disaring. Tapi yang saya mau tanya SOP di tempatnya PT itu pemohon. Kalau memang bisa ini, karena kan bisa bias juga Pak. Ini terlepas dari rekaman-rekaman atau rencana, tetapi apakah yang kecuali kalau Bapak mengatakan rekaman itu menjadi dasar kami tuangkan menjadi bengkulan kami untuk atau laporan kami untuk kami sampaikan. Jadi hanya konsumsi di sini saja. Misalnya, nah makanya kembali lagi bagaimana SOP yang ada di tempat pemohon menyampaikan laporan, yang saya clearkan nih, menyampaikan laporan aktivitas ataupun apapun termasuk kaitannya dengan proses perhitungan pajak atau pembayaran pajak yang akan disampaikan ke mitra. Apakah ini kan kalau misalnya rekaman itu data mentah Pak ya, data mentah. Gimana Pak? Ya, kira-kira pertanyaannya sudah jelas belum? Cukup jelas majelis. Ya. Hanya memang pemohon secara internal tidak mengetahui SOP persisnya, ya. Namun yang pemohon tahu adalah pada saat pembahasan pemeriksaan pajak majelis, semua data itu tidak ada yang bersifat rahasia, karena itu semua adalah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan kepada pemeriksa pajak, lalu kemudian dilakukan audit atau pemeriksaan. Nah, pemohon tidak tahu majelis kalau kemudian pemeriksa pajak berpendapat bahwa tadi terbanding atau mohon mengatakan ada pasal 34 di mana pejabat harus merahasiakan. Karena tidak ada data daripada pejabat. Semuanya itu data wajib pajak majelis. Dan ini murni data transaksi atau akuntansi, ya. Bagaimana perusahaan kemudian bertransaksi dengan pihak lain, bagaimana dia membayar semua pengeluaran. Saya balik pada pertanyaan awal saya, apakah ada SOP internal di badan usaha tersebut? Ini badan usaha kan ya Pak ya, yang ketika akan menyampaikan laporan atau menyampaikan informasi, mekanisme seperti apa? Itu aja, itu pertanyaan saya. Kalau tidak ada SOP atau tidak ada, atau kalau memang itu nanti akan bisa melebar Pak. Ini terlepas dari rencana untuk rekaman segala macam. Itu yang kami perlu, karena Bapak minta mana referensi hukumnya ketika untuk melarang. Nah sekarang kita tanya, mana SOP yang ada di badan usaha tersebut untuk menyampaikan keluar Pak? Mungkin kalau untuk di dalam masih menjadi pertimbangan dari internal pajak. Jadi saya tidak ada berpihak aja, hanya cuma saya ingin tahu supaya tidak clear Pak. Kecuali itu digunakan Bapak meyakinkan surat pernyataan bahwa hasil adalah menjadi dasar untuk laporan kami dan kami memastikan rekaman itu tidak disampaikan. Karena ini terkeluar loh Pak, walaupun mitra. Makanya kalau keluar ada nggak SOP-nya, mekanismenya, hak dan kewajiban batasannya. Itu perlu memang menjadi Bapak sampaikan untuk meyakinkan seandainya Bapak tetap memerlukan, tetapi pajak ingin melihat juga, ya Pak ya. Karena ini Bapak akan menyampaikan ibaratnya data mentah yang mau disampaikan kepada
mitra. Apalagi tadi kan ada dugaan nih, dugaan. Dan bagaimanapun kita tetap keberpihakan flag bendera kita, Pak. Ya, boleh kita menduga di dalam, tapi jangan sampai kita membiarkan orang lain menduga. Nasionalisme tetap harus dikedepankan. Kembali saya ke termohon. Jadi kalau ini kan mengatakan regulasi tentang yang rekaman nih, apakah di luar kegiatan ini juga seandainya proses rekaman masih diperkenankan? Misalnya katakanlah di luar pajak, ada nggak aturannya yang memang tidak diperkenankan untuk direkam? Apakah hanya proses untuk pemeriksaan pajak saja? Izin yang mulia. Jadi teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak selama ini memang berpatokannya memang merefer ke pasal 34. Jadi data yang disampaikan oleh wajib pajak, jadi sepanjang itu data wajib pajak, even itu wajib pajak misalnya mengklaim ini data saya sendiri, tapi ketika dalam proses bisnis transaksi itu kan melibatkan banyak pihak, entah pembelinya, entah penjualnya, itu sudah transaksi besar, gitu kan, ada mungkin ada terkait copyright, ada dan sebagainya, gitu kan, maka sepanjang untuk di dalamnya mengandung informasi wajib pajak itu dia, kecuali misalnya untuk publikasi yang sifatnya umum, data penerimaan pajak. Dari luar pajak, maksudnya di luar mekanisme itu kan yang saya mau bahas bawahi proses rekamannya. Apakah hanya untuk ketika penerimaan pajak atau hal lain? Saya kan banyak juga dirjen bea cukai ini kan bisa aja pemeriksaan itu barang yang terkait dengan ekspor impor. Apakah itu tetap dilarang? Sepanjang yang kami tahu tidak ada perekaman yang mulia. Misalnya ketika proses misalnya, tapi nanti izin kami konfirmasi kepada direktorat terkait. Harusnya kan disetarakan ya. Harusnya disetarakan mekanisme kalau itu sifatnya ada indikasi untuk pengamanan data. Baik, terima kasih Bang. Baik, saya ke register 019 PT Ayani Family Group ini bergerak di bidang apa ini? Sepengetahuan kami, Majelis PT Ayani Family Group bergerak di bidang hospitality perhotelan. Nah, ini jadi persoalan apa nih? Sehingga meminta dasar hukum untuk penolakan keputusan keberatan lewat 3 bulan ya? Pengajuan lagi. Ya, jadi terima kasih Majelis. Jadi alasan pemohon meminta informasi ini adalah berkaitan dengan hak pemohon untuk mengajukan upaya hukum banding. Nah, termohon ini menerbitkan keputusan Majelis. Ini keputusan namanya keputusan keberatan. Ya, keputusan keberatan itu adalah bentuknya penolakan. Ya, namun di dalam keputusan keberatan itu pemohon tidak mendapatkan alasannya. Lalu pemohon bersurat, ya. Sementara hak pemohon mengajukan upaya hukum banding itu hanya 3 bulan, ya. Namun termohon ini ternyata menyampaikannya sudah lewat, sehingga hak pemohon untuk mengajukan upaya hukum itu tidak didasari oleh alasan penolakan dari termohon. Ya, jadi pemohon tidak tahu kenapa kemudian ditolak. Ya, seharusnya menurut pemohon, termohon ini memberikan alasan itu sebelum habisnya jangka waktu. Ya, nah oleh karena itu pemohon meminta informasi kenapa kemudian termohon ini menjawabnya sudah lewat dari jangka waktu yang dimiliki oleh pemohon untuk menempuh upaya hukum, Majelis. Ya, itu. Ya, dari termohon ini dasar hukumnya berdasarkan apa ya di jawabannya? Izin yang mulia, sebelum masuk ke materi, izin kami kalau tidak diperkenankan menyampaikan bahwa berdasarkan register keberatan yang kami kirimkan, seharusnya permohonan sekretar yang disampaikan oleh pemohon sudah melewati jangka waktu 14 hari. Nanti itu majelis yang memutus, ya. Jadi sekarang majelis melakukan, nanti nggak bolak-balik nih. Kalau nanti nunggu emailnya dicek dulu, kita bolak-balik lagi nih pemeriksaan awal terus jadinya gitu ya. Nah, majelis ingin tahu
terkait dasar hukumnya ini, kalau yang dipegang majelis kan berdasarkan Permen-Q juga. Kalau ya menurut pemaparan dari termohon ini apa nih? Izin yang mulia, jadi di Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 27 memang disebutkan bahwa apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Ditjen Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis dalam hal yang menjadi dasar suatu keputusan keberatan yang diterbitkan paling lama 1 bulan sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi tidak ada aturan secara khusus mengatur jangka waktu wajib pajak dapat mengajukan permintaan dasar suatu keputusan keberatan. Sejauh ini atas permintaan dasar penolakan keberatan tersebut sudah disampaikan kepada wajib pajak. Baik. Jadi untuk register 019 nanti kita lanjutkan di pemeriksaan awal selanjutnya setelah pemohon melakukan cross check dulu terhadap email, ya, surat yang diterima oleh pemohon yang dikirimkan oleh termohon berdasarkan data bukti tanggal 11 Maret 2025. Dari pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Izin majelis ini untuk semua perkara yang tadi atau khusus yang Ayani? Khusus yang Ayani. Kalau yang perkara sebelumnya semua sudah clear untuk pada jangka waktu. Ya. Tinggal lihat untuk yang register 019 Ayani ya. Ya, terima kasih majelis. Tadi termohon menyampaikan mengenai jangka waktu, perlu pemohon sampaikan majelis bahwa dalam perkara pajak itu upaya hukumnya 3 bulan, ya. Makanya pemohon menyampaikan permintaan itu sebelum 3 bulan, ya. Ada dugaan atau indikasi kenapa kemudian termohon menyampaikannya itu lewat 3 bulan, ya. Jadi ada indikasi supaya tanda petik pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum karena tidak ada alasannya, ya. Harusnya ketika jangka waktu itu belum terlewati, maka seharusnya itu kan diberikan oleh termohon majelis supaya haknya pemohon tidak hapus. Karena begitu lewat 1 hari, pemohon kehilangan hak untuk menempuh upaya hukum, ya. Nah, oleh karena itu, selagi termohon punya waktu yang cukup, harusnya itu dilakukan, ya, sebelum jangka waktu 3 bulan itu berakhir. Terima kasih. Baik. Jadi pemohon dalam persidangan komisi informasi jangka waktu itu menjadi sangat penting, ya. Batasan waktu pengajuan permohonan, keberatan, ya, dan pengajuan sengketa ke komisi informasi, di mana kalau suratnya direspon maka batasnya 14 hari dari respon yang diterima. Maka kami perlu mengecek dulu terkait dengan apakah kemudian surat itu tidak diterima oleh pemohon, kenapa di tanggal 11 itu. Maka itu sangat penting untuk dilakukan pengecekan. Kalau nanti sudah bisa ditunjukkan, majelis kemudian menghitung lagi jangka waktunya, jika terpenuhi maka baru kita bisa lanjut ke proses pemeriksaan adjudikasinya, ya. Atau kalau memang tidak dikecualikan berarti kita lanjut ke mediasi, ya. Maka menjadi sangat penting. Jadi itu nanti disampaikan dulu di persidangan berikutnya kepada majelis dan kepada termohon. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia, mengerti. Iya, saya mau tergelitik izin kalau agak kembali kepada masalah perekaman. Itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 masih berlaku tentang perubahan atas ketiga undang perpajakan. Masih berlaku ya. Ini ada poin menjadi bagian yang berhubungan kan, sepertinya ya. Tapi tadi mungkin sudah dibacakan juga ya. Undang-Undang 2008-2007 itu sudah diubah kesekian kalinya yang terakhir kita Ya, oke. Kalau mengenai poin ini masih ada nggak ya di yang tadi mengenai pajak dan pejabat dan tenaga ahli tidak boleh masih berlaku. Berarti yang dicoba bacakan ya, yang pejabat tidak dibenarkan itu kan undang-undang ya, dan undang-undang yang walaupun pergantian itu masih tetap ada yang muncul. Ya, cukup. Baik, terima kasih majelis.
Kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan awal ini majelis sudah memeriksa terkait kewenangan absolut serta kewenangan relatif dari Komisi Informasi, dan benar bahwa sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi, di mana pemohon juga sudah menempuh proses permohonan informasi keberatan dan pengajuan sengketa Komisi Informasi. Kemudian dari termohon juga Badan Publik Negara, sehingga menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa karena termohon merupakan Badan Publik Pusat. Ya. Kemudian untuk legal standing dari para pihak juga sudah terpenuhi, dan terkait jangka waktu untuk 5 register yang lain atau 6 register, karena yang satu nanti kita akan masuk kepada langsung pembacaan putusan. 6 register lain sudah terpenuhi, tinggal 1 register yang nanti perlu disampaikan lagi kepada majelis apakah kemudian memang suratnya masuk atau tidak di email pemohon, ya. Jadi cukup ya, untuk hari ini cukup ya. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor sidang sengketa 004, 005, 006, 007 antara PT Siminhua Engineer terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ceki Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan dilanjutkan dengan mediasi. Kemudian untuk register 018 akan dilanjutkan dengan putusan, yaitu penetapan pencabutan. Dan untuk register 019 dan 016 akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, dan untuk termohon diberikan waktu 2 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya. Majelis Komisioner mendengarkan rawat sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dimohon.